Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bagaimana kisah cinta untuk zodiak Gemini di minggu ke-3 Juli tahun 2023. Oke, seperti biasa bacaan ini juga bersifat general, kolektif, dan juga bisa vice versa ya teman-teman. Artinya tidak akan resonate 100% untuk keseluruhan zodiak yang berada di luar sana. Karena jika resonate 100% berarti aku seorang ahli terawangan teman-temannya, bukan seorang tarot reader lagi seperti itu. Dan juga bisa vice versa. Artinya energinya juga bisa terbolak-balik di sini. Bisa jadi yang terbaca adalah energinya kamu atau energi orang yang sedang kalian fokuskan. Dan untuk kalian juga yang mau personal reading sama aku juga bisa banget. Silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Baik, kalau gitu langsung aja kita mulai readingan kali ini. Untuk zodiak Gemini ya. Gemini, bagaimana kisah cintamu Gemini di minggu ke-3 Juli tahun 2023? Bagaimana kisah cinta Gemini di minggu ke-3 Juli tahun 2023? Bagaimana kisah cinta Gemini di minggu 3 Juli tahun 2023? Sekali lagi. Bagaimana kisah cinta Gemini di minggu 3 Juli tahun 2023? Oke, baik Gemini, bagaimana kisah cintamu di minggu ke-3 Juli ini? Aku lihat sih di kartu pertama ya. Beberapa mungkin ada yang berpisah dengan seseorang atau ada Gemini yang baru putus dengan seseorang di minggu ketiga ini ya, tapi masih adanya silent treatment kalau yang aku lihat ya. Entah ini Gemini yang meninggalkan atau Gemini ditinggalkan oleh seseorang. Dan kemudian juga di minggu ketiga ini beberapa dari Gemini ada yang ngerasa kayak frustasi kalau soal hubungan, kayak entah itu kamu udah kayak ngerasa cukup deh sampai di sini aja, aku udah capek, aku udah lelah, aku nggak tahu harus gimana lagi ya. Beberapa dari kamu terkadang kayak kurang percaya diri gitu jika membahas masalah cinta di minggu ketiga ini ya. Terkadang menjalin suatu hubungan hanya merasa dimanfaatkan ya, hanya merasa dikhianati, disakiti ya. Adanya tentang ego di dalam suatu hubungan, atau kamu terkadang ngerasa bahwa walaupun berada di dalam suatu hubungan kok nggak bahagia, tapi malah dibuat menderita oleh seseorang di sini ya. Dan beberapa tentang adanya kecemburuan juga. Oke. Dan di minggu ketiga ini juga aku lihat, tapi apa ya, beberapa dari Gemini itu kalau aku lihat dibalik masalah percintaan yang seperti itu, tapi kamu merasa ya, mungkin walaupun kamu harus berpisah dengan seseorang di minggu ketiga ini, tapi itu merupakan suatu kelimpahan untuk kamu, suatu berkah malah ketika kamu bisa putus atau berpisah dari seseorang. Karena menurut kamu dengan berpisahnya kamu dengan seseorang di minggu ketiga ini bisa mengembalikan pikiran positif kamu gitu. Mungkin selama ini seseorang terlalu toksik dengan kamu sehingga merubah mindset kamu ya, tapi dengan berpisahnya kamu dan orang itu tadi ya, pikiran kamu jadi lebih positif ya, kamu lebih tahu apa yang kamu inginkan buat kedepannya, kamu lebih bersyukur, dan apa ya, istilahnya kayak terlepas dari suatu hal yang mengekang kamu dan ngebuat toksik selama ini, kalau aku lihat seperti itu. Dan selanjutnya kita juga akan lihat bagaimana situasi percintaan dari Gemini sendiri di minggu ke-3 Juli tahun 2023. Oke, situasinya Gemini di minggu ketiga Juli ini ya, untuk kisah cintanya kamu. Aku lihat situasi percintaannya di kartu pertama lumayan optimis buat kedepannya sih ya. Maksudnya mungkin apalagi untuk yang baru putus nih kalau aku lihat ya. Jadi bukan yang masih dalam suatu hubungan. Situasi percintaan kamu kalau aku lihat beberapa yang baru putus atau baru berpisah dari seseorang, kamu ngerasa optimis, ngerasa semangat bahwa kedepannya kamu bisa menjalani kehidupanmu sendiri dengan lebih baik tanpa orang yang toksik gitu ya. Lebih baik sendiri daripada ditoksikin. Nah, lebih ke situ situasinya kalau aku lihat. Nggak apa-apa ya, menurut kamu akan lebih bahagia sendiri dulu, kayak gitu situasinya ya. Dan baik single maupun couple juga kayak gitu. Yang couple sekalipun dalam hubungan mungkin di minggu ketiga ini kamu tetap merasa kayak kok kurang bahagia ya, kok punya pasangan terkadang malah tambah parah penderitaannya ya, kayak gitu. Dan di sini juga aku lihat kalau untuk hal-hal yang mungkin bisa kamu lakukan terhadap situasi percintaan kamu di minggu ketiga ini adalah, yang bisa kamu lakukan mungkin ini ya, tetap melakukan perubahan positif di dalam kehidupan kamu ya, tetap recovery juga, jangan lupa penyembuhan terutama tentang luka-luka batin yang kamu miliki dari hubungan yang sebelumnya ya.
dan percaya bahwa kedepannya semua akan baik-baik saja gitu, oke? Dan kemudian kalau untuk hal yang jangan kamu lakukan adalah mungkin jangan ini aja sih ya, kedepannya jangan bertindak, atau di minggu ketiga ini jangan bertindak yang sembrono atau ceroboh lagi dalam memilih seseorang di dalam kehidupanmu atau dalam menjalin hubungan dengan seseorang gitu ya. Lebih berhati-hati, dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah cintanya kamu di minggu ketiga ini Gemini juga, yang pertama mungkin gini ya, lebih melihat kepada realita saja ya. Jadi mungkin ketika kenalan dengan seseorang atau orang baru ya, kamu ngerasa bahwa ini akan indah ke depannya gitu. Lebih realistis gitu ya, dan kenali seseorang lebih dalam gitu. Jangan percaya kata-kata manis di awal saja ya. Dan kemudian juga kalaupun kamu belum bertemu dengan orang yang tepat, jangan memaksakan untuk dengan seseorang yang kurang tepat itu ya. Cari terus, karena jangan ngerasa kayak kekurangan pilihan sehingga kamu mentok dan menerima seseorang tanpa pertimbangan yang pasti di dalam kehidupan kamu ya, seperti itu. Dan jangan ngerasa kehilangan kesempatan, oke? Dan di kartu kelima tentang hasil yang didapat dari kisah cintanya kamu di minggu ketiga ini adalah hasilnya beberapa masih membuat kesalahan. Beberapa di Gemini aku lihat mungkin kamu masih memilih orang yang salah, atau terlalu cuek dengan pelajaran dari kisah cinta kamu yang sebelumnya ya. Tolong hal-hal di masa lalu dijadikan pelajaran di masa saat ini agar kamu nggak bertemu dengan orang yang salah lagi. Kayak gitu Gemini ya, oke? Dan zodiak yang bisa terkoneksi denganmu di minggu ketiga ini itu untuk kisah cinta ada dari Wands ya, bisa dari Aries, Leo, Sagittarius, kemudian bisa dari Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, kemudian ada Cups juga, Cancer, Pisces, Scorpio. Udah itu aja teman-teman ya, nggak banyak-banyak di sini, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya untuk readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.